Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis ya, tanggal 6 Maret 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG naik hijau ya, lumayan tinggi 2,37% ke level 6.531. Kalau secara teknikalnya sih untuk support resistennya masih sama ya, untuk resistennya masih di 6.700-an. Semoga aja minggu ini bisa nguji level itu, semoga aja. Kita lihat aja untuk besok ya. Kalau kita lihat transaksinya sih hari ini agak kurang bagus sebenarnya ya. Ada yang keluar cukup banyak untuk asingnya di saham Bank Mandiri sebanyak 421,6 M, dan harga sahamnya masih ditutup hijau sih, cuman turun ya dari harga tertingginya hari ini, itu turun lumayan dalam, cuman ditutup surplus berapa tipis kalau nggak salah, nanti kita akan coba cek. Selain di saham Bank Mandiri, untuk hari ini asingnya juga keluar di PTRO, RIS MTKA masih terus didistribusi oleh asing, INKP asingnya net sell 20,7 M. Kemudian yang paling banyak dibeli asing ada Bank BRI, Bank BCA. Dua saham ini masih masuk ya untuk asingnya, walaupun hitungannya sih belum terlalu banyak ya, cuman masuk di segini aja udah naik lumayan tinggi. Kemudian di saham Ratu juga hari ini asingnya masuk lumayan banyak, 53 M. ASI, Bank BNI, AMMN dibeli asing. Yang didistribusi Bank Mandiri ini aja sih, semoga aja untuk besok nggak merembet ya untuk asingnya keluar. Takutnya hari ini keluar di Bank Mandiri 400 M, besok gantian di Bank BRI atau BBCA, itu kan nggak bagus ya. Kita lihat aja untuk besok gimana. Kalau kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya hari ini menguat ya, untuk rupiahnya kembali lagi di level 16.300-an. Jadi ya mungkin ya biasanya seperti ini sih kalau rupiahnya menguat, indeksnya hijau. Kalau kita lihat untuk indeks globalnya juga hari ini sebagian besar hijau ya. Kalau indeks US ini belum buka ya, masih belum running trade. Ini yang indeks Asia aja ini kita bisa lihat bareng-bareng. Hang Seng naiknya cukup tinggi 2,80%. Kemudian Nikkei juga hijau, indeks Jepang naik 0,16%. Shanghai naik 0,50% ya. Dan untuk indeks Eropanya juga ini masih running trade ya. Kalau indeks Eropa DAX itu naik masih hijau 3,6%. Ini juga naik 2,2%. Jadi untuk indeks Asia, untuk indeks Eropa hari ini hijau semua. Mudah-mudahan aja untuk nanti malam juga indeks US-nya bagus. Jadi ada potensi untuk IHSG besok hijau ya. Kalau hijau target price-nya masih di sini untuk indeks IHSG di 6.700-an yang mendekati level itu. Kira-kira apakah IHSG bisa breakout atau enggak. Kalau malah ada potensi buat turun ya, buat teman-teman yang udah floating profit di saham-saham tertentu, nggak ada salahnya buat sebagian diamankan ya. Mungkin seperti itu untuk indeks IHSG ya. Mudah-mudahan aja bisa uji resistennya ini. Kalau gagal breakout ya turun, cuman kalau berhasil breakout mudah-mudahan mulai uptrend, mudah-mudahan ya. Kita ikuti aja untuk perkembangannya. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham perbankan. Yang pertama Bank BRI ya, yang hari ini naik cukup tinggi, bahkan tadi sempat ke 3.900 ya, kalau nggak salah tadi itu harga tertingginya. Sempat ke 3.900, cuman ada perlawanan turun, close di 3840, ditutup surplus, masih lumayan tinggi sih, naiknya 4,63% ya. Ya di sesi kedua tadi turun sih. Kalau lihat candlenya ya lumayan lah ya. Semoga aja untuk besok untuk IHSG bisa hijau, jadi ada potensi untuk Bank BRI ini ngejar resistennya lagi yang di 4090. Ini masih jadi target price untuk saham Bank BRI. Kalau kita lihat di sini atau coba kita update ya, ini support resisten udah cukup lama
Kita update waktu itu sempat terjadi technical rebound seperti ini. Ya, ini terdekat ya untuk area support resisten terdekat untuk saham Bank Mandiri itu resisten terdekatnya ada di level 3920. Ya mungkin kalau besok bisa break di atas 3920 ada potensi ngejar 4020. Ini area support resisten terbaru ya. Beberapa kali juga kalau kita lihat histori waktu itu sideways sih di area sini, jadi mungkin mudah-mudahan saja untuk minggu ini bisa masuk ya ke zona antara support 3920 sampai 4020 ini. Coba kalau kita lihat untuk transaksi Bank BRI untuk hari ini tanggal 5 Maret ya, untuk aslinya net buy lagi 147 M. Kalau kita lihat sih sebenarnya untuk minggu ini aslinya cenderung masuk ya di saham BRI, walaupun secara nilainya ini untuk kelas Bank BRI belum terlalu gede ya dibandingkan asing. Distribusi bulan kemarin itu hitungannya masih kecil ini, apalagi kalau misal asing masuk dengan jumlah yang banyak ya, itu kemungkinan untuk saham Bank BRI bisa ngegas naik. Mudah-mudahan sih bisa seperti itu ya, cuman ya kita ikuti aja. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 5, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada yang akumulasi cukup banyak untuk asingnya, yaitu BK ya, BK versi asing hari ini masuk lagi. Kemarin juga masuk ya, kalau nggak salah kemarin ya masuk juga BK. Ini kalau kita cek dari awal minggu ini aja, untuk BK udah akumulasi sebanyak 807,5 M. Kemudian AK-nya juga masih net buy 324 M untuk minggu ini. Jadi ya sebenarnya untuk minggu ini ada yang akumulasi untuk aslinya di saham Bank BRI ya. Di harga bawah ini untuk BK-nya udah mulai masuk terus. Mudah-mudahan untuk besok masuk lagi ya, mudah-mudahan. Kalau kita lihat di sini untuk BK net buy 471 M, dan yang keluar untuk aslinya ada YU, AK, CC, REK. Cuman secara nilainya ini lebih banyak BK akumulasi. Jadi akumulasi oleh BK. Untuk lokalnya sendiri net sell sebagian broker-broker retail keluar, PD, XL, CC, EP, NI, XI ini keluar ya. Jadi retail-retail keluar, asingnya ada yang akumulasi banyak. Mudah-mudahan untuk besok ini sih naik. Kalaupun turun, support terdekatnya ada di sini ya. Mungkin kalau turun itu koreksi wajar. Misal turun itu malah kesempatan mungkin buat teman-teman yang mau entry dekat-dekat level 3.800, masih di 3.800 support terdekatnya ya. Kalau di area 3.800 besok turun di area 3.800 itu ada yang jaga harga, lihat bid overnya, ada yang jaga harga. Disclaimer kalau mau masuk semoga aja bisa mantul naik mulai dan uptrend lagi, ngejar resistennya di 3920. Oke, mungkin seperti itu ya untuk skenario saham Bank BRI ya. Harapan kita sih bisa ini ya breakout di atas 390 dan mulai ngejar 4020 untuk besok Kamis. Untuk minggu inilah mudah-mudahan bisa berada di area sini untuk saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA. Ini yang aslinya juga masuk ya, walaupun masih hitungannya belum terlalu banyak. Hari ini net buy 100-an M dan harga sahamnya naik 1,69%. Tadi sempat lumayan tinggi sebenarnya untuk saham Bank BCA ya, sempat ke level 9175, cuman ada perlawanan turun. Kalau kita lihat coba untuk transaksi hari ini Bank BCA hari ini tanggal 3 ini dalam satu minggu terakhir ya, dari kemarin Senin sih untuk asingnya cenderung masuk di BBCA dan net buy 410 M, dan untuk hari ini juga masih net buy 119,7 M ya, 119,7 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini BBCA tanggal 5 ini ada yang akumulasi untuk asingnya yaitu KZ sebanyak 301,4 M. Selain KZ, YU versi asing juga akumulasi 85 M. RX akumulasi 72 M. Malahan untuk RX ini 100% buy ya untuk transaksinya di saham BBCA, tidak melakukan penjualan sama sekali. Yang keluar untuk aslinya juga cukup banyak, CC, AK, AG, BB, BK. Jadi itu transaksinya masih seperti kemarin-kemarin ya, didominasi asing dan asingnya net buy lebih banyak masuk. Untuk lokalnya sendiri hari ini net sell, dan kalau kita perhatikan retail-retail pada keluar ya, broker lokal, XL,
OD, CC, NI, XI ini cukup banyak dipakai oleh retail EP juga keluar. Jadi ya ini di distribusi lokal diakumulasi oleh KZ versi asing. Kalau kita lihat dari tanggal 3 KZ ya terus akumulasi di saham bank BCA. Kalau di bank BRI kan tadi BK ya, BK versi asing. Untuk BBCA KZ ini yang akumulasi terus sampai hari ini dalam 1 minggu terakhir, dalam 1 minggu ini sih. Mudah-mudahan aja untuk BBCA masih bisa naik ya, untuk minggu ini bisa nguji 9250, pantau aja level 9250. Mungkin buat teman-teman yang kemarin atau tadi ambil di area support di area sini ya, target price pertamanya kalau untuk swing ya di sini di 9250. Berat buat breakout atau gagal breakout, mending diamankan aja sebagian ya, tapi kalau berhasil breakout ya ada potensi ngejar 9.600 untuk minggu depan. Kalau kita lihat sih ya seperti ini untuk transaksinya. Ya mudah-mudahan ini sih untuk besok bisa nguji resistennya di 9250. Mungkin seperti itu aja untuk saham BBCA. Disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri ya, yang hari ini di distribusi asing cukup banyak ya. Mungkin buat teman-teman yang tahu kenapa asing hari ini keluar cukup banyak di saham Bank Mandiri, bisa ditulis di kolom komentar ya. Tadi pagi itu sebenarnya udah lumayan tinggi untuk kenaikan saham Bank Mandiri, sempat uji resistennya ya di 5050, cuman gagal breakout ya. Mungkin teman-teman yang udah taking profit atau diamankan ya aman sih ya, nggak turun lagi. Ini ditutup surplus 0,40% aja, tipis ya. Padahal udah naik cukup tinggi kan tadi, udah naik cukup tinggi, jadi udah naik jebol resist yang di 4.900, nguji resist yang di 5.050, gagal breakout malah longsor turun ya. Untuk besok untuk supportnya berarti masih sama ya, balik lagi supportnya di 4.090 ini. 4.900 ya, ini 4.900 itu resistennya, dan supportnya di 4.740, masih di level ini. Kalau melihat hari ini asing keluar cukup banyak, perlu hati-hati sih untuk besok ya. Bank Mandiri hari ini asingnya keluar sebanyak 421,6 M, itu cukup banyak loh. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri hari ini tanggal 3 yang distribusi hari ini tanggal 5 yang distribusi ada KZ, YU, CC, BB ya, cukup banyak. Ini KZ net sell 210M, YU net sell 191M, CC net sell 53M, BB net sell 24M, BK net sell 14M, dan yang nampung untuk asingnya ZP itu pun cuma 38. Jadi hari ini Bank Mandiri di distribusi asing ya, hati-hati untuk besok. Untuk lokalnya sendiri net buy, di distribusi asing ditampung lokal, tapi distribusi asingnya cukup banyak, ini kelihatan sekali. Hati-hati misal besok langsung merah di awal market ya, untuk saham Bank Mandiri ada potensi ke ini ya, mungkin polanya akan seperti ini untuk saham Bank Mandiri. Jadi yang misal udah taking profit tadi di atas, kalau besok merah jangan buru-buru entry, tunggu di area supportnya 4740-an, mungkin mendekati level itu. Ada tanda-tanda pullback naik, nah itu di HK aja. Ya sebenarnya kalau mau nge-HK di 4860 ya nggak terlalu mahal sih, kalau untuk jangka panjang lumayan berani ya. Cuman lebih lebih menarik itu kalau ambil di area support. Jadi potensi capital gain-nya kalau untuk trading atau swing itu lebih gede ya, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Hari ini BBNI naik ya, asingnya juga masuk, naiknya lumayan tinggi 5,60%. Akhirnya berhasil breakout untuk saham Bank BNI. Untuk target price-nya untuk swing masih di sini ya, masih di 4730. Jadi yang belum keluar atau yang tadi ambil posisi di bawah dan belum sempat taking profit, mudah-mudahan untuk besok bisa hijau sih, mudah-mudahan bisa hijau, dan target price-nya di sini ya, di area sini. Mungkin polanya masih akan seperti ini. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 5 untuk asingnya net buy 38M,
Kita lihat lebih detail, Bank BNI hari ini tanggal 5 secara keseluruhan sedikit akumulasi sih, nggak terlalu banyak. Asingnya net buy ya, cuman yang keluar asing juga banyak sih, YU 51M, BB 13M. Yang masuk untuk asingnya KZAK. Untuk lokalnya sendiri net buy. Jadi lokalnya ada yang akumulasi yaitu BB ini 60M dan untuk asingnya ada KZ ya 57M. Hari ini ada yang akumulasi baik lokal maupun asing di saham Bank BNI. Harga sahamnya naik turun. Gimana ya untuk besok? Ya mungkin lihat IHSG ya. IHSG-nya hijau, ada potensi Bank BNI ini nguji 4730 untuk minggu ini. Cuman kalau IHSG merah, ya itu sih pilihan buat teman-teman apakah mau sebagian diamankan, nanti ambil lagi di bawah atau gimana ya. Ya kalau untuk tergantung tujuan awal aja sih. Kalau tujuan awalnya untuk scalping atau trading, diamankan aja. Cuman kalau untuk investasi jangka panjang, di hold juga nggak masalah ya. Daripada keluar masuk market kan, ya pilihan masing-masing sih. Buat patokan aja kalau untuk swing, kalau misal naik target price-nya atau resistennya di 4730 mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BNI. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini cukup ramai hitungannya dan harga sahamnya naik cukup tinggi. 4,48% ke level 4090 ya. Ini udah mulai ngegas ya untuk saham ASII. Mulai ramai juga dan hari ini asingnya masuk sebanyak berapa tadi? ASII net buy sebanyak 46,6M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham ASII hari ini tanggal 5 Maret secara keseluruhan baik lokal maupun asing ini ada yang akumulasi ya. Hari ini PD ini kayaknya ini sih ada investor besar lokal ya yang hari ini masuk dengan broker PD. Tadi di saham Bank BNI juga PD masuk banyak, harga sahamnya naik. Di ASI juga PD-nya masuk 73,7M, harga sahamnya naik cukup tinggi. Dan kalau kita perhatikan nggak beda jauh ya antara net buy sama nilai transaksi. Jadi kemungkinan ini investor lokal yang tujuannya untuk investasi ya. Mengingat harga sahamnya juga valuasinya udah pada murah ya, jadi masuk cukup banyak. Kalau retail kayaknya enggak ya kalau nilainya segede ini. Untuk asingnya hari ini yang akumulasi ada BB, CC, BK, RX dan yang keluar ada AK versi asing. AK-nya turun scalping cuma net sell 53M. Secara keseluruhan ya ini diakumulasi oleh PD versi lokal. Kalau kita lihat untuk PD rata-rata beli hari ini di 4870, berarti posisinya 4870. Floating profit ya, posisinya berada di dekat area support ya. Mungkin kalau besok merah untuk saham ASII pantau aja level 3860 ini. Sorry, 4860 ya, 4680. Jadi mungkin jika narinya kalau merah dan jika harga di arah sini, disclaimer buat teman-teman yang mau entry, mudah-mudahan bisa mantul naik dan ngejar 5000, ngejar level 5000 untuk minggu depan ya. Mudah-mudahan kalau minggu ini bisa bertahan di atas 4850, 4860. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini juga hijau, naik ya. Naik 2,94% ke level 2450. Masih agak malu-malu ya untuk Telkom ini buat rebound naik ya. Gap atas cuman kadang turun. Ini kalau lihat candlenya seperti ini. Ninggalin ekor ya, baik dari atas ataupun dari bawah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Telkom tanggal 5 Maret itu aslinya net buy 25M, belum terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail di sini Telkom hari ini tanggal 5 Maret secara keseluruhan sih ada yang distribusi ya untuk asingnya yaitu RX, cuman yang masuk juga asing. Jadi transaksinya ini ya didominasi asing sih. Mulai didominasi asing dan untuk saham Telkom sendiri ya walaupun asing beberapa waktu yang lalu itu cenderung keluar,
Cuman yang floating ya itu saham-sahamnya yang floating itu masih didominasi asing. Jadi kalau asingnya mulai mendominasi, semoga aja pertanda bagus ya untuk saham Telkom bisa mulai rebound. Untuk lokalnya sendiri hari ini net sell, dan kalau kita lihat cukup banyak broker-broker retail yang keluar hari ini di saham Telkom. Mudah-mudahan aja sih untuk besok bisa hijau ya. Kalau naik untuk swing target price-nya masih di 2.700, jadi masih cukup tinggi untuk potensi capital gain untuk saham Telkom ini kalau untuk swing ya. Yang kemungkinan pelannya masih seperti ini sih. Apalagi kalau bisa ada sentimen bagus dalam waktu dekat, ya mudah-mudahan bisa break di atas 2.700 untuk saham Telkom ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Untuk hari ini PTRO turun, naik ya, naik tipis. Naik tipis 0,567% ke level 3000 untuk saham PTRO hari ini nggak terlalu menarik sih ya, nggak terlalu volatile. Sempat naik cuman turun lagi. Secara teknikalnya sih masih bertahan ya di atas supportnya. Ini masih berada di area support sih. Jadi kalau mau entry sebenarnya momennya bagus ya. Tinggal besok semoga aja ramai, semoga aja liquid. Jadi ada potensi buat rebound. Kalau kita lihat di sini untuk saham PTRO hari ini tanggal 5, aslinya keluar cukup banyak 54 M. Kalau kita lihat lebih detail, PTRO hari ini tanggal 5 secara keseluruhan sih ada NI yang nampung, cuman NI-nya versi lokal. NI nampung 69 M. Coba kalau kita lihat dari awal minggu ini, NI terus nampung di saham PTRO ya. Apakah ini mau jaga harga atau enggak? Ya semoga aja ya. Jadi kalau mau entry sih ya mungkin kalau emang minat buat masuk di saham PTRO, buat masuk besok ya sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Ini di area support kalau tujuannya untuk scalping atau trading atau swing, semoga aja bisa hijau. Misal turun di bawah 29 60 ya, misal merah, itu antisipasi aja, mungkin cut loss bagian, nanti ambil lagi di area supportnya yang di 2480 kalau nggak mau cut loss semuanya ya. Soalnya kalau cut loss semuanya takutnya habis turun nanti mantul naik kan, sayang ya. Jadi ini skenario seperti itu untuk saham PTRO. Pantau aja level 2960 2970, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu untuk saham PTRO. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Hari ini masih belum bisa naik ya. Untuk candlenya juga malah merah, ditutup minus 0,52% ke level 1900. Masih bearish sih trennya, jadi perlu hati-hati. Nggak disarankan buat entry dulu ya. Cuman kalau mau nyicil, yakin untuk saham Adaro ya disclaimer ya. Untuk saat ini emang valuasinya murah, cuman teknikalnya nggak mendukung. Ini teknikalnya kayak nangkap pisau jatuh gitu ya, mirasnya cukup dalam, ini kelihatan sekali ya. Ada sih yang akumulasi itu sebenarnya ada, yaitu KI ya, cuman kalau belum ada sentimen yang bagus kan buat naikin. Kalau tiba-tiba naik nggak ada kecapnya kan kurang meyakinkan ya buat retail masuk. Kalau kita lihat lebih detail di sini masih diakumulasi KI. Ini dari tanggal 3 ya. KI udah net berapa ini? 135 M untuk minggu ini. Dan untuk hari ini KI-nya masuk lagi 38. Jadi sebenarnya ada yang nampung ini untuk saham Adaro. Retail juga masuk ini, PD, XC, XL ya, NI. Ini retail pada masuk. Yang keluar LG, BBKZ, yang keluar lokal sih, jadi transaksinya didominasi oleh lokal. Untuk Adaro sendiri hari ini aslinya netbase banyak 22 M, yaitu BK, AK, RX ini yang masuk. Yang keluar yang keluar ini ZPDP. Jadi mungkin untuk besok ya kalau teman-teman mau entry takut ketinggalan kereta sih disclaimer ya. Kalau mau nyicil-nyicil cuman jangan langsung, jangan banyak-banyak. Takutnya kalau masih bearish kan sayang. Dan floating lossnya nanti bisa ambil kalau ada bisa ke 1570 ya.
Ya mungkin seperti itu aja sih untuk saham Adaro. Disclaimer buat teman-teman yang mau nyicil kalau takut ketinggalan kereta kalau tiba-tiba ribuan naik ya. Cuman trennya ini masih masih belum patah berisnya. Jadi ya cari aman aja sih. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Adaro. Kalau naik itu target price atau resistennya ada di 2060. Cuman kalau merah cukup dalam ya. Jadi mungkin skenario untuk besok kalau nggak sideways gimana ini? Kalau nggak sideways ya ini sih pilihannya kalau naik target price-nya di yang tadi itu. Nah, kalau naik target price-nya di sini, kalau turun supaya cukup dalam. Jadi ya lihat di awal market aja ya. Dan lihat saham-saham batu bara yang lain. Kalau batu baranya lagi nggak ada yang rebound, nggak ada yang gas naik, ya kemungkinan Adaro juga seperti itu ya. Dimasukkan ke list aja sih. Kalau tiba-tiba rame, kalau mau masuk di saham Adaro, kemungkinan itu ngegas ya naiknya. Biasanya seperti itu. Itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham ADI. ADI hari ini naik 2,41%. Tadi lumayan tinggi sebenarnya sempat ke 6.650 ya. Tapi turun close di 6.375. Kalau kita lihat untuk transaksinya ADI hari ini tanggal 5 aslinya netbuy 31,4 M. Kalau kita lihat lebih detail ADI hari ini tanggal 5 di distribusi lokal ya, KZ, AZ versi lokal net sell. Untuk KZ versi lokal ini malah 100% jualan dan nilainya cukup banyak, 28,8 M ya, yang nampung asing. Jadi di distribusi asing, di distribusi lokal cukup banyak, asingnya nampung loh ini untuk saham ADI. Cuma secara teknikalnya masih bearish ya, distribusinya hari ini juga cukup banyak. Jadi hati-hati aja. Amannya ya ini, kalau misal ke 5.700 ya, jadi pertimbangan kalau mau entry. Mudah-mudahan bisa mantul naik seperti ini. Ya kalau mau masuk di harga saat-saat ini, disclaimer kalau takut ketinggalan kereta ya, siapa tahu tiba-tiba ngegas kan saham sektor batu bara ya, kemungkinan ADI juga ikut-ikutan naik. Kalau mau nyicil disclaimer, nanti kalau masih turun ya average down lagi aja berarti di level 5.700. Mudah-mudahan sih bisa mantul naik ya, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk resistennya lumayan tinggi di 7250. Itu untuk saham ADI. Selanjutnya kita akan cek saham Raja. Raja hari ini naik dikit 4,8% ya, nggak dikit ya, cuman kan candlenya itu kelihatan kecil karena ya beberapa waktu terakhir itu candlenya gede-gede ya, volatilitasnya tinggi. Jadi naik 4% aja sekilas kelihatannya kecil. Untuk saham Raja hari ini tadi mencoba buat breakout tapi gagal ya. Tadi itu mencoba buat breakout di atas 2630, gagal, turun lagi. Ini close-nya mendekati area resistensi. Jadi kalau besok hijau bisa breakout dan ada yang jaga harga di level 2630. Disclaimer kalau teman-teman mau masuk untuk swing atau trading atau scalping, nanti target price-nya kalau untuk swing lumayan tinggi di 3030. Ini resistennya ya, jadi kalau misal besok hijau itu resistennya cukup tinggi untuk saham Raja ya, bisa ke area sini. Tapi kalau merah ya mungkin pelannya masih sideways seperti ini. Jadi kalau merah, kalau mau entry tunggu dekat area support 2490. Tapi kalau breakout, disclaimer kalau langsung nge-HK, target price-nya di sini. Dan kalau mau antisipasi ya kalau turun di bawah 2620. Lalu kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Raja tanggal 5 aslinya net sell 2,6 M. Kalau kita lihat lebih detail Raja hari ini tanggal 5 secara keseluruhan sih belum ada yang akumulasi dengan jumlah yang banyak ya. Untuk lokalnya sebagian masuk sebagian keluar, cuman diakumulasi oleh lokal sih yaitu NI. Kalau kita lihat dalam dari tanggal 24 hari minggu lalu ya, CC diakumulasi oleh CC-nya versi asing dan hari ini kayaknya juga belum keluar. Ya, jadi untuk saham Raja ini sebenarnya ada yang CC-nya malah nambah terus muatan ya, ini CC masuk lagi. Jadi ada yang
jaga harga sih untuk saham Raja ini mudah-mudahan ya. Jadi buat teman-teman yang mau entry sebenarnya nggak ada salahnya ya. Buat swing mudah-mudahan menarik potensi capital gain-nya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Raja. Kalau menurut saya sih kemungkinan ya masih ada potensi seperti ini untuk polanya. Oke, itu untuk saham Raja. Selanjutnya kita akan cek saham Ratu yang hari ini masih belum bisa breakout ya, walaupun hijau tadi sempat mencoba breakout di atas 6150 tapi turun lagi. Masih belum bisa breakout, naik cuma nyentuh resistennya aja, gagal breakout turun, close di 5975. Tadi ya untuk besok pasti pantau 6150 ini sih. Kalau belum bisa breakout mending wait and see aja dulu ya, cari aman, takutnya trennya bearish kan kayak gini polanya parah ya. Nanti bisa floating loss banyak ini kalau misal tiba-tiba buat candle bearish Marubozu seperti kemarin. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Ratu tanggal 5, wah ada yang akumulasi ternyata ya 53M. Kita lihat untuk aslinya yang akumulasi ada AG. Wah menarik ini untuk saham Ratu ya. Nah, cuman yang keluar ada NI sama AG ini gak mencurigakan ya. Cuman ya ini sih ya mungkin ada yang berani masuk, yang berani beli 54M AG. Ya ada yang akumulasi untuk asingnya, jadi hari ini diakumulasi AG asing ya, atau tukar barang ya nggak tahu sih ya, kita cuman lihat sekilas tadi antara NI sama AG nilainya hampir mirip. AG versi asingnya netbuy 54M, yang keluar itu NI versi lokal, jadi lokal keluar diganti asing, broker asing ya. Pantau aja ini sih, semoga aja volatilitas besok bisa cukup tinggi, jadi menarik buat scalpingan kalau misal Ratu bisa breakout di atas 6150 disertai volume yang bagus ya. Bisa breakout di atas ini, volumenya bagus. Disclaimer kalau mau masuk, nanti target price-nya kalau tiba-tiba ngegas naik itu ada di 7000, lumayan tinggi. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Ratu. Selanjutnya kita akan cek saham Wifi yang hari ini cukup rame ya, sebenarnya tadi lumayan rame sih untuk saham Wifi, tapi kok candlenya masih di sini, masih bertahan di area support ya. Jadi kemarin jebol dikit, hari ini diamankan ya, untuk harganya diamankan di atas 2100, close di 2160. Berarti belum mau patah ini untuk tren bearishnya. Nah, bos. Untuk saham Wifi, kalau emang trennya masih bullish sih mungkin seperti ini untuk polanya. Jadi kalau mantul naik tiba-tiba besok ngegas kan siapa tahu itu target price-nya bisa ke 3320 untuk saham Wifi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Wifi ada yang nampung atau enggak. Wifi tanggal 5 hari ini untuk aslinya ada ZP yang nampung 4M-an, untuk lokalnya sendiri ada MG ya yang nampung 11,3, yang akumulasi 11,3M. Untuk MG ini cenderung scalping yang masih net buy, rata-rata belinya di 2167, berarti floating loss sedikit ya, 7 poin. Kayaknya nggak menutup kemungkinan masih bisa naik sih untuk saham Wifi. Mudah-mudahan besok volatilitasnya tinggi aja, jadi yang mau scalping yang bisa dipantau untuk saham Wifi di awal market. Kalau langsung nge-HK, disclaimer, antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 2100 ya. Mungkin kalau di bawah 2100 itu volume jualnya tinggi, nah itu di antisipasi aja ya, takutnya longsor seperti ini. Cuman kalau trennya emang masih bullish, masih belum patah tren bullishnya ya, polanya seperti ini, kemungkinan naik higher high, turun higher low, nanti naik lagi, kejar resistannya atau target price-nya di 3320, mungkin seperti itu ya untuk saham Wifi. Oke, itu untuk saham Wifi. Selanjutnya kita akan cek saham Elite yang hari ini arah naik 30
34%. Ini nggak bisa dihapus ya, heran kok ini Fibonacci yang nggak bisa dihapus. Kayaknya nggak kita lock dulu itu. Ini ya buat pakai yang kuning aja ya ini. Nggak bisa dihapus. Ini Ali dulu kita ikuti pas awal-awal IPO itu ya, jadi Fibonacci-nya sampai sekarang belum hilang. Ya untuk sekarang kalau besok naik ya masih di sini sih, kalau resistennya masih di 314-an ya. Atau kita update aja pakai Fibonacci yang baru, ganti warna. Di sini support, ini breakout, berarti support terdekatnya ada di 238 ya. Jadi kalau besok misal koreksi turun dan ada yang jaga harga di 238, kemungkinan masih bullish. Untuk target price-nya di 286, break di atas 286, ngejar 318an ya. Mungkin seperti itu aja untuk saham elit secara teknikal ya. Mungkin pelanyakan seperti ini kalau hijau dulu ya. Jadi kalau naik buat patokan aja, kalau untuk scalpingan ketika mendekati 286, 288 nggak bisa breakout, diamankan. Kalau kita lihat untuk transaksinya, elit hari ini tanggal 5. Secara keseluruhan sih malah didistribusi ya oleh XL, CC, XC, jadi retailnya keluar. Market maker utamanya XL, net sell 3,4 ya, tapi kok bisa arah ya. YP masih net buy sih 1,9. Ya buat scalpingan aja sih teman-teman yang mau entry di saham elit untuk besok ya, dan jangan gede-gede nilainya, soalnya ya seperti ini untuk nilai net transaksinya seperti ini, jadi kemungkinan kalau retail masuk dengan jumlah yang banyak itu bisa baca ya. Oke, mungkin seperti itu aja, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini ya, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih, selamat buka puasa.